Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, welcome back to my YouTube channel Super Hayi Media Edukasi dan Informasi. Sahabat-sahabat, video kali ini saya akan membahas tentang teknologi yang sedang viral dan tren saat ini, yaitu Microsoft Copilot. Sahabat-sahabat, sekarang kita sudah memasuki era baru, yaitu era AI yang secara fundamental mengubah cara kita berhubungan dan memanfaatkan teknologi. AI atau Artificial Intelligence adalah kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan manusia. AI merupakan simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lainnya, sehingga perangkat tersebut memiliki cara berpikir seperti manusia. Bagaimana cara kerja, fungsi, dan fitur-fitur yang terdapat dalam Copilot? Simak selengkapnya di video ini. Namun bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya kita bisa terus berteman dan saling memberi manfaat. Baik sahabat-sahabat, Microsoft Copilot sudah bisa digunakan pada Windows 11. Bagi Anda yang laptopnya atau komputernya sudah terinstall Windows 11, sudah bisa menggunakan Microsoft Copilot ini. Nah, tempatnya atau icon Copilotnya ada di pojok bawah ini. Tinggal kita klik, maka akan muncul tampilan Copilot seperti ini. Tetapi jika icon ini tidak muncul di laptop atau di komputer Anda, maka kita klik di sini, klik kanan, kemudian taskbar setting ini kita klik, kemudian pada tulisan Copilot ini kemungkinan di off-kan. Nah, jika di off-kan maka di pojok ini tidak muncul icon Copilot. Jika di on-kan seperti ini maka muncul Copilot. Nah, jika sudah muncul kita bisa menggunakannya. Baik, langsung saja kita buka Microsoft Copilotnya. Dan kalau kita besarkan, di klik ini. Nah, setelah kita buka, muncul tampilan seperti ini. Kita diarahkan untuk masuk, ya kita klik masuk. Kemudian kita diminta untuk memasukkan akun email Outlook. Jadi kalau Anda belum punya akun, silahkan klik buat akun. Di sini klik buat akun. Akun emailnya adalah akun email Outlook dari Microsoft. Nah, tinggal dibuatkan emailnya seperti ini. Saya langsung saja memasukkan akun yang sudah saya miliki. Kalau sudah punya akun Outlook, tinggal kita masuk saja. Jika sudah masuk ke akun yang sudah kita daftarkan, maka akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Copilot mitra AI sehari-hari Anda. Jadi di sini ada berapa fitur ini? 5 fitur yang bisa kita gunakan. Ada Copilot, Designer, kemudian Vacation Planner, Cooking Assistant, dan Fitness Trainer. Jadi Copilot yang ini bisa digunakan untuk chat GPT. Kemudian Designer ini nanti Copilot akan membantu membuatkan gambar apapun yang dapat Anda bayangkan. Kemudian kalau Vacation Planner ini akan membantu kita menemukan tempat-tempat baru, membuat rencana perjalanan, dan membantu memesan perjalanan. Kemudian kalau Cooking Assistant ini membantu kita menemukan resep, membuat rencana makan, dan mendapatkan tips dan trik memasak. Kemudian kalau Fitness Trainer ini membantu merancang program latihan dan mendidik tentang nutrisi, kesehatan, dan kebugaran. Nah, selain 5 fitur ini, sebetulnya juga masih banyak fitur yang lain seperti game, kemudian Microsoft, kemudian Outlook, kemudian dan banyak lain. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini saya akan membahas tentang Copilot, yaitu Chat GPT.
Nah, ketika kita sudah membuka ChatGPT ini, kita bisa bertanya tentang apa saja kepada Copilot. Nah, untuk menulis pertanyaan ini bisa dalam bentuk ketikan, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk suara. Saya contoh yang bentuk ketikan, bagaimana cara meningkatkan percaya diri di depan umum. Kemudian kita klik enter atau kita klik kirim yang ini, maka Microsoft Copilot akan mencarikan jawaban dari pertanyaan kita. Di sini ada tulisan masih merespon. Kita tunggu sampai Copilot memberikan jawaban dari pertanyaan kita. Nah, setelah itu di sini Copilot sudah memberikan jawaban. Meningkatkan percaya diri di depan umum adalah hal yang penting untuk menghadapi situasi sosial dan mencapai tujuan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda coba. Perencanaan dan persiapan dan seterusnya. Tinggal kita baca jawaban dari Copilot ini. Nah, kalau yang ChatGPT ini sudah umum dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menawarkan ChatGPT yang semacam ini. Jadi kita bisa bertanya apa saja. Kalau sedang kita punya masalah, silakan bisa ditanyakan kepada Copilot. Nah, yang menarik juga di sini desainer. Desainer ini akan membantu kita dalam membuat gambar apapun yang dapat Anda bayangkan. Nah, saya ambil contoh, misalnya kita mau meminta dibuatkan gambar animasi sebagai media pendukung dalam presentasi kita misalnya. Kita tinggal ketikkan kata perintahnya. Misalnya meminta gambar, buatkan gambar anak kecil sedang menangis. Nah, bagaimana nanti ditampilkan oleh Copilot? Kita klik kirim. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja gambar yang disiapkan oleh Copilot. Kira-kira gambarnya seperti apa? Nah, di sini gambar Anda sedang dibuat. Kita tunggu sampai selesai Copilot memberikan gambar anak kecil yang sedang menangis. Nah, ini sudah muncul gambarnya yang sudah disiapkan oleh Copilot. Anak kecil perempuan pegang boneka sedang menangis. Jadi ada dua gambar yang sedang ditunjukkan oleh Copilot. Jika kita cocok dengan gambar ini, tinggal kita klik unduh. Saya akan coba minta gambar yang lain. Misalnya perempuan kecil cantik meminta uang kepada orang tuanya sambil merengek. Kita klik kirim. Kira-kira gambarnya yang ditampilkan oleh Copilot seperti apa? Kita tunggu sampai Copilot selesai memberikan jawaban. Saya telah menciptakan gambar seorang gadis kecil yang lucu sedang memohon uang kepada orang tuanya. Nah, bagaimana gambarnya? Gambar Anda sedang dibuat. Kita tinggal tunggu sampai Copilot selesai membuatkan gambar untuk kita. Nah, ini sudah ada gambarnya. Animasi anak kecil sedang merengek meminta uang kepada orang tuanya. Kalau cocok kita tinggal unduh. Mana dari 4 gambar yang sudah diberikan Copilot ini yang paling sesuai, yang paling cocok buat kita untuk menjadi bahan presentasi. Sahabat-sahabat, kita juga bisa meminta Copilot untuk membuatkan logo sesuai dengan keinginan kita. Saya ambil contoh, misalnya memasukkan gambar dari logo Kemenak ini, kemudian saya minta Copilot untuk membuatkan logo dari Min Sampang misalnya.
buatkan logo Min Sampang dari gambar ini. Kita klik kirim. Nah, di sini sudah ada catatan dari Copilot. Saya telah menciptakan logo untuk Min Sampang dengan menggabungkan elemen-elemen dari lambang yang Anda berikan, seperti buku terbuka, bintang, serta desain bunga dan gandum. Logo ini dirancang untuk mencerminkan keunggulan pendidikan dan elemen budaya lokal sambil tetap menarik secara visual. Semoga Anda menyukainya. Nah, logo sedang dibuat oleh Copilot. Kita tinggal menunggu sampai selesai. Nah, ini sahabat-sahabat logo yang sudah dibuatkan Copilot. Kita buka seperti ini. Jika logo atau tulisannya kurang sesuai, kita bisa mengeditnya di aplikasi yang lain, misalnya Photoshop atau Corel Draw atau aplikasi yang lain. Jika ada yang sudah cocok, kita tinggal klik unduh. Misalnya ini tulisannya tidak sesuai, ikhlas beramal. Nah, padahal yang benar adalah ikhlas beramal. Jadi kita bisa mengeditnya kembali di Photoshop atau di aplikasi yang lain. Nah, sahabat-sahabat, ini bermanfaat sekali bagi Anda yang barangkali mungkin akan membuatkan logo untuk perusahaan, toko, atau apa saja yang membutuhkan logo. Tinggal kita minta Copilot untuk membuatkannya. Jika logo seperti ini kita buat di Photoshop, ini butuh berapa lama membuatnya, belum lagi menemukan ide atau inspirasinya. Nah, kalaupun misalnya ini tidak cocok dengan kita, logo ini bisa jadi inspirasi bagi kita untuk membuat logo yang lain. Saya minta contoh satu lagi, misalnya buatkan logo channel YouTube Super Hayi. Kita tunggu kira-kira logonya seperti apa. Tidak menampilkan gambar, hanya kata perintah. Kalau tadi yang Min Sampang disertakan gambar, kita minta buatkan logo. Sekarang saya minta logo dari channel YouTube Super Hayi tanpa melampirkan gambar. Kira-kira logonya seperti apa yang dibuatkan oleh Copilot. Wah, ini gambarnya seperti gambar Superman. Jadi gambarnya seperti gambar Superman. Coba logo yang lain. Nah, gambarnya seperti ini. Tetap menampilkan gambar Superman. Nah, ini kalau tidak disertakan gambar. Coba saya sertakan gambar. Buatkan logo Super Hayi dari gambar ini. Disertakan logo atau profil channel YouTube saya. Kita klik kirim. Saya akan membuat logo untuk Super Hayi dengan menggabungkan elemen-elemen media digital dan keterlibatan. Terinspirasi oleh tombol subscribe dan desain lingkaran yang ada pada gambar yang Anda berikan. Logo akan segera ditampilkan setelah ini. Kita tunggu Copilot menggambar logo yang saya minta. Baik, ini sahabat-sahabat logo yang sudah dibuatkan oleh Copilot. Super Hayi ada 4. Kita tinggal pilih mana yang cocok buat kita. Sahabat-sahabat, kita juga bisa menanyakan makna logo yang sudah dibuatkan tadi kepada Copilot. Kira-kira maknanya apa? Misalnya saya ambil satu contoh logo Min Sampang tadi yang sudah dibuatkan. Kemudian saya berikan pertanyaan, apa makna dari logo ini? Kita klik kirim. Kita tunggu sampai Copilot selesai merespon dan memberikan jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan.
Nah, ini sahabat-sahabat makna dari logo yang sudah ditampilkan. Maknanya, logo ini menggambarkan keunggulan edukatif dan integritas moral yang ditandai dengan buku terbuka yang melambangkan pendidikan dan bintang yang melambangkan keunggulan. Desain ini menjadi simbol aspirasi dan pencapaian. Dengan tulisan Educational Excellence dan ikhlas beramal yang mengelilingnya, menekankan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam bertindak. Logo ini dirancang untuk menginspirasi dan mewakili nilai-nilai positif tersebut. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut pada fitur yang lain, Vacation Planner. Vacation Planner ini membantu kita menemukan tempat-tempat baru, membuat rencana perjalanan, dan membantu memesan perjalanan Anda. Saya ketikkan misalnya tempat wisata di Madura yang menarik. Nah, tempat wisata di Madura yang menarik. Kita enter dan Copilot akan mencarikan jawabannya untuk kita. Kira-kira apa saja tempat wisata di Madura yang menarik? Kita tunggu sampai Copilot selesai memberikan jawaban. Nah, sahabat-sahabat, ini Copilot sudah selesai memberikan jawaban. Madura memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan beragam, mulai dari pantai yang indah hingga budaya yang kaya. Berikut adalah beberapa rekomendasi tempat wisata di Madura yang bisa Anda kunjungi. Ada Pantai Selopeng di Sumeneb, terkenal dengan pasir putihnya yang bersih dan halus serta ombak yang tenang, cocok untuk bermain anak-anak dan berenang. Gili Labak, pulau kecil yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan perahu dari Pelabuhan Kalianget. Kemudian Bukit Kapur Arosbaya di Bangkalan. Kemudian pemandian Sumber Pocong di Bangkalan. Kemudian Telaga Kermata di Sumeneb. Nah, sahabat-sahabat, menariknya di sini sudah disertakan footnote ya, atau referensi di mana diambilkan jawaban ini. Jadi kalau misalnya kita mau buat skripsi atau karya tulis ilmiah, kita tinggal klik ini, maka Copilot mengarahkan kepada alamat situs yang bisa dijadikan daftar pustaka atau footnote dalam karya tulis ilmiah. Kemudian kita lanjut pada fitur yang lain, yaitu Cooking Assistant. Misalnya saya mau bertanya tentang bumbu sate Madura. Kita klik enter dan Copilot akan memberikan jawaban tentang bumbu sate Madura. Ternyata di sini jawabannya berbahasa Inggris. Coba kita perintahkan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini ternyata Copilot sudah memberikan jawaban. Tentu saja berikut adalah resep bumbu sate Madura dalam bahasa Indonesia. Bahan-bahan: 500 gram daging paha ayam potong-potong, 5 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan minyak sayur, tusuk sate. Kemudian untuk saus kacang, 200 gram kacang tanah sangrai haluskan, 3 cabai merah keriting goreng, 4 kemiri goreng, 2 cabai merah besar goreng, 3 sendok makan gula merah iris, 1 sendok teh garam, 500 ml air panas. Untuk sambal, 15 cabai rawit merah rebus, 4 cabai merah keriting rebus, 1/4 sendok teh garam. Bahan tambahan: lontong, 2 sendok makan kecap manis, 3 jeruk limau, dan 2 sendok makan bawang goreng. Instruksinya lengkap ini, mulai dengan membuat saus kacang: haluskan kacang tanah, cabai merah keriting, kemiri, cabai merah besar, gula merah, dan garam bersama-sama. Tambahkan air panas dan masak hingga saus mengental. Campurkan 50 gram saus kacang dengan kecap manis dan minyak sayur. Lumuri potongan ayam dengan campuran ini. Tusukkan ayam pada tusuk sate dan panggang hingga setengah matang. Olesi lagi dengan campuran saus kacang dan lanjutkan memanggang hingga matang sempurna. Untuk sambal, haluskan cabai dan tambahkan garam, aduk rata.
Sajikan sate dengan saus kacang, lontong, tambahan kecap manis, perasan jeruk limau, dan taburan bawang goreng. Selamat menikmati sate Madura buatan Anda sendiri. Jika Anda memerlukan instruksi dan yang lebih detail atau memiliki batasan diet, jangan ragu untuk bertanya. Saya di sini untuk membantu. Jadi ini menarik ya sahabat-sahabat. Kita misalnya ke fitness trainer. Bagaimana cara kuat berpuasa? Bagaimana cara kuat berpuasa? Kita lihat jawabannya dari Copilot. Bagaimana trik dan tip untuk kuat berpuasa? Nah, ini jawabannya untuk kuat berpuasa dan beberapa tip yang bisa Anda coba. Jangan melewatkan sahur. Sahur sangat penting untuk menjaga asupan nutrisi yang akan digunakan sebagai cadangan makanan saat berpuasa. Sahur dengan nutrisi yang lengkap. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang kaya protein, karbohidrat, dan lemak yang cukup. Minum yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan cairan selama puasa. Jadi minumlah paling tidak 500 ml air saat sahur. Tetap olahraga, turunkan intensitas olahraga hingga 20-25%. Tidur yang cukup dan berkualitas. Perubahan waktu tidur selama bulan Ramadan bisa berdampak pada level energi. Jadi pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup. Jadi sahabat-sahabat, ini menarik bagi kita untuk membantu keseharian kita. Nah, ini sahabat-sahabat bisa menjadi referensi bagi kita dalam setiap persoalan yang kita miliki. Demikian tutorial sementara tentang Copilot dari fitur-fitur yang 5 ini. Nantikan penjelasan atau uraian lainnya dari fitur yang lain seperti game, Microsoft Office, dan lain sebagainya pada video selanjutnya. Sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.